buat Iya, coba konsen mewakili. Dia sudah mewakili dari mana? Murid konsen lagi. Kaki beda. Lingkungannya Bombana kan beda dengan lingkungannya Kunsel. Iya, betul Pak, betul. Iya. Masalahnya tuh saya terlambat masuk karena saya dari Puskesmas terlambat gabung intinya. Jadi saya kurang memahami apa yang menjadi pertanyaan atau topik. Pertanyaannya ada di kolom chat, bisa dibuka. Oh, kolom chat. Jadi apa saja yang terjadi ketika seorang anak usia dini menstruasi lalu yang kedua, apa yang dibutuhkan anak usia dini supaya dia menguasai satu kemampuan, lalu apa yang dapat kita lakukan sebagai PAUD untuk membantu mereka dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas. Jadi 3 hal itu. Nah, ini kan berdasarkan pengalaman saja yang sudah dilakukan. Seperti apa? Kira-kira kalau anak itu mengeksplorasi sendiri ke lingkungannya, apa kira-kira yang terjadi? Kan bisa saja itu dia negatif, dia positif. Masih begini. Yang sudah dilakukan sendiri apa kira-kira? Kita banyak belajar di lingkungan. Mungkin dari pengawasnya, Pak. Artinya kan kalau kita lihat bahwa ketika anak itu mengeksplorasi sendiri lingkungannya, maka kan bisa saja dia itu banyak mendapatkan hal-hal baru di situ. Dia bisa mendapatkan pengetahuan baru tentang dunia sekitarnya secara nyata. Nah, tugas ibu sekalian ya tentu jangan membiarkan dia mengeksplorasi sendiri. Ini perlu ada bimbingan, perlu ada pemandu. Ya, kalau di mobil itu kan dijelaskan bahwa ketika dia mengeksplorasi lingkungannya tentu banyak hal yang dia lihat. Misalnya ketika dia lihat bunga. Nah, sebagai guru PAUD ya tentu dia harus memandu dia dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan, misalnya apa yang kamu lihat, misalnya kita lihat bunga, terus lagi dia bertanya, oh ya warna bunga itu apa? Bunganya warnanya apa ya? Begitu. Ya pertanyaan-pertanyaan pemalu sehingga ketika anak mengajar lingkungannya tentu banyak pengetahuan-pengetahuan baru yang tapi dengan catatan itu perlu dipandu oleh gurunya supaya anak bisa paham tentang apa yang sudah didapat itu. Karena kemudian kalau misalnya kita menginginkan supaya situasi anak usia dini itu cepat menguasai satu kemampuan keterampilan itu, tentu di sini yang dibutuhkan adalah juga semacam kekuatan-kekuatan, semacam dorongan-dorongan ya dari gurunya, dari guru PAUD. Contoh misalnya seorang siswa yang untuk dapat menggambar dengan baik itu perlu ada jadi harus dipahami. Kalau dia menggambar harus ada kekuatan jemari, pensil, keluasan pergelangan, tangan saat menggunakan pensil, kemudian memiliki konsep tentang objek yang akan digambar, sehingga kemampuan mengelola diri agar dapat dia bisa duduk dengan dalam waktu itu. Artinya bahwa untuk dapat menguasai satu kemampuan atau keterampilan tertentu tidak berkembang hanya dengan mengasah satu kemampuan saja, melainkan itu harus dibangun dari seluruh aspek kemampuan secara holistik dan integrasi. Jadi kalau kita mau menginginkan anak supaya dia punya kemampuan tertentu, penguasaannya itu tidak hanya cukup satu kemampuan, dia harus dibarengi dengan kemampuan lain secara integral, secara holistik, ya. Nah, bagaimana dengan
partisipasi kita dengan bantuan kita yang bisa kita berikan pada anak, supaya anak itu memang betul-betul memperoleh pendidikan yang berkualitas. Nah, tentu saja Anda sebagai pendidik tahu tentu sudah dapat mulai dengan memahami terlebih dahulu esensi dari lingkup capaian pembelajaran di fase fondasi. Nah, sebagai awal dan dasar yang dibutuhkan anak tentu untuk dapat menjalani pembelajaran yang optimal, yang mendukung di fase selanjutnya dan agar dapat menjadi pembelajaran sepanjang hayat. Jadi di sini yang harus kita garis bawahi, artinya dalam ketika ibu mengikuti pelatihan ini, paling tidak itu sudah punya gambaran, sudah punya kemampuan lebih dibanding guru lain. Jadi yang harus kita ingat bahwa supaya anak itu bisa memperoleh pendidikan yang berkualitas, maka yang harus kita pahami itu adalah yang lebih dulu harus kita pahami apa menurut Bapak Ibu. Artinya supaya betul-betul anak itu dia bisa dapat pendidikan yang berkualitas, maka apa yang harus kita harus mulai dari mana? Gitu. Kita harus mulai dari mana ketika kita memfasilitasi pembelajaran tadi, supaya anak itu memang betul-betul memperoleh pendidikan yang berkualitas. Itu yang harus kita garis bawahi. Kira-kira harus kita mulai dari mana itu, Pak Ibu? Berdasarkan pengalaman itu, supaya pendidikan berkualitas, maka kita harus mulai dari mana? Dari gurunya dulu, Pak. Iya, dari gurunya. Lingkungan keluarga. Keluarga, dari guru. Apalagi? Kesukaan anak itu sendiri. Apa hobi atau Hobi, kesukaan anak. ya? Ya, dasar berpikir kita bahwa yang kita paham kan dalam pembelajaran dalam kurikulum kita, pembelajaran yang kita berikan adalah pembelajaran yang diferensiasi adalah pembelajaran yang terdiferensiasi. Artinya bahwa setiap anak itu punya kemampuan yang berbeda-beda, setiap anak itu punya kebutuhan yang berbeda. Nah, supaya kita bisa memberikan pembelajaran berkualitas pada anak itu, maka yang harus kita lakukan pertama adalah kita harus mampu membuat pemetaan kemampuan. Kita paham dulu kemampuan setiap anak itu kan pasti berbeda-beda. Nah, ini tentu dipengaruhi oleh gurunya, kemudian keluarga dan sebagainya. Jadi ini harus kita paham bagaimana peta kemampuan anak usia dini khususnya di fase fondasi. Nah, oleh karena itu maka pemahaman tentang capaian pembelajaran apa yang bisa menguatkan kemampuan anak didik di fase fondasi. Nah, ini harus kita paham. Ini capaian pembelajaran yang menguatkan kemampuan anak usia dini di fase fondasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, di BA Group itu saya sudah bagi materi khususnya lingkup capaian pembelajaran